Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada Jumat 10 Juli 2026 lalu dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus dan Syarif Sulaiman Mahdi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Padahal sebelumnya Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat itu masih dijabat Febri Adriansyah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Surat Kejaksaan Agung memerintahkan seluruh Kejati untuk menghentikan pool data dan keterangan mengenai korupsi di BGN dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Alasannya adalah pool data telah berakhir dan agar kegiatan tersebut tidak disalahgunakan. Namun tentunya langkah tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait apakah ada atau tidaknya benturan kepentingan antar institusi dalam persoalan MBG. Karena penghentian aktivitas pool data persoalan pelaksanaan MBG dilakukan tepat setelah muncul temuan 74 kg batangan emas dan uang sebanyak 450 miliar rupiah lebih di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Entah ada kaitannya atau tidak. Nah, namun untuk membahas selengkapnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Selamat sore Pak Saud. Selamat sore Mas David, apa kabar? Baik, luar biasa. Bagaimana Pak? Sehat ya? Sehat. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pak Saud, dalam perspektif pemberantasan korupsi ya, apakah alasan administratif seperti batas waktu telah selesai cukup untuk menghentikan pencarian informasi ketika perkara pokoknya masih dalam tahap penyidikan? Kalau apa benar itu surat yang saya lihat di beberapa media itu ya, di bagian bawah itu dia bicara program MBG, itu bukan persoalan SPPG gitu. Jadi kalau dia bicara SPPG, oke, itu lebih spesifik. Tapi MBG secara keseluruhan kan jadi terimbas. Proyek ini kan akan terlaksana sampai selesainya pemerintahan ini gitu. Kalau dia mengatakan terkait dengan MBG, walaupun di bagian atas dia sebut SPPG, kan kita tahu di bawah itu selalu multitafsir, ya kan? Kita tahu juga mental pegawai negeri kayak gimana untuk menafsirkan instruksi pimpinannya. Jadi mereka tuh tidak linier dalam menafsirkan. Mereka sangat kompleks dalam menafsirkan. Jadi tafsirnya itu bisa macam-macam. Apalagi kalau ditafsir di pegiat anti korupsi. Pegiat anti korupsi itu bisa ditafsirkan tuh bisa menghalang-halangi penyidikan juga. Karena kan peristiwa pidananya sudah sangat umum di proyek MBG ini secara keseluruhan. Jadi tidak bisa kita ini dianggap selesai begitu saja dengan beredarnya surat itu dan memerintahkan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi dalam hal di tingkat provinsi dan provinsi agar memerintahkan di bawahnya dikacap jari dan seterusnya. Ini menimbulkan pertanyaan gitu. Akhirnya kalau lihat dari kronologisnya wajar aja kalau orang berpikir-pikir ada kronologis meminta di depan berapa bulan sebelumnya, terus hari ini ada proses melarang atau menghentikan, di tengah ini ada proses Febri Adriansyah. Itu jadi wajar aja kalau orang berpikiran nih ada apa di balik ini semua. Kan kita tahu juga siapa-siapa yang bergerak di SPPG itu. Kita tahu juga ada kasus PGN yang kemarin, kita tahu juga ada beberapa mantan oknum Polri di situ yang membuat framing ini menjadi kemana-mana. Jadi secara keseluruhan pelarangan ini menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum korupsi di level SPPG ataupun MBG secara keseluruhan menjadi sangat mengkhawatirkan kita. Gitu Mas Depi. Ya, ini jadi banyak pertanyaan jadinya ya bahkan ya. Pak Saud, tapi tadi Anda katakan bahwa di atasnya SPPG, tapi di bawahnya ada catatan ini untuk program MBG. Boleh nggak kasih sedikit penjelasan? Apa maksudnya ketika ini seperti tadi Pak Saud katakan ini seperti apa ya, sesuatu yang gak jelas gitu, atau mungkin bahkan yang dipersoalkan atau yang dibuat adalah oleh surat ini adalah untuk seluruhan MBG, bukan sekedar SPPG doang. Konsekuensinya apa perbedaannya gitu? Ya, jadi secara keseluruhan di alinea terakhir itu kan di baris terakhir itu disebut bahwa para kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG.
Jadi tidak hanya itu kata-katanya begitu. Iya. Jadi bukan soal kaitan dengan SPPG saja. MBG secara keseluruhan kan banyak itu. Ada pengadaan barang, terus kemudian soal titik-titik yang di apa namanya dikomersialkan, terus kemudian banyak hal yang bisa kita simpulkan di situ. Jadi makanya saya bilang ini tidak hanya bicara SPPG, tapi MBG secara keseluruhan. MBG secara keseluruhan juga kan itu perintah ini kan berarti itu berlaku juga di Jakarta. Jakarta kan ada Kajati DKI gitu misalnya gitu kan. Ya. Nah, jadi jangan terlalu linier ini melihat ini. Itu surat ini nggak boleh, ini harus dicabut nih sebenarnya. Udah aja biarin jalan gitu ya, karena itu tugasnya mereka. Kan kejaksaan digaji untuk itu. Kenapa juga suruh dihentikan gitu loh. Tapi Pak Saud, Gitu, Mas apakah David. penghentian secara serentak ini, bahkan Pak Saud tadi katakan ini MBG-nya bukan cuma SPPG, tapi seluruhnya ini merupakan praktek lazim dalam penyidikan perkara korupsi berskala nasional? Atau malah anomali yang patut dicurigai? Ya, jadi wajar saja kalau kita kemudian bertanya apa di balik ini. Di tengah kita tahu ada sejumlah problem. Ya kan, bahkan itu kan belum selesai itu mulai dari kepala BGN-nya sampai beberapa orang yang sudah diproses saat ini. Ya kan kalau korupsi itu kan tidak berdiri sendiri, tidak hanya 3 orang itu aja, itu kan bisa kemana-mana. Apakah itu kemudian ikut dihentikan? Kan orang bisa multitafsir kan? Jadi artinya secara keseluruhan risiko hukum menjadi tidak pasti, hukum menjadi tidak adil, hukum menjadi tidak bermanfaat, itu menjadi lebih tinggi dengan perintah seperti ini gitu loh. Gitu Mas David. Baik. Nah, Kejagung menyatakan kan surat tersebut diterbitkan agar kegiatan pengumpulan data ini tidak disalahgunakan. Nah, menurut Anda, apakah pernyataan tersebut ini patut dipertanyakan juga dan sekaligus menguak potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat kejaksaan di daerah? Ya, jadi pertanyaannya selama ini sering disalahgunakan dong. Kan begitu. Itu Ya kan? ada yang ngomong barusan ya. Jadi itu pembenaran, itu logical fallacy namanya itu. Logikanya salah itu berpikirnya gitu. Berarti kamu paham bahwa surat yang kamu buat itu sering disalahgunakan di bawah gitu kan. Soal disalahgunakan kan kamu ada Komjak, ada Komisi Kejaksaan, ada Inspektorat, terus kemudian ada civil society, juga ada penegak hukum lainnya, di situ juga ada KPK, di situ juga ada Polri dan seterusnya yang saling check and balance satu sama lain. Jadi ini kayaknya kayak bingung gitu, terus kemudian kayak memitigasi satu persoalan yang sebenarnya ini program besarnya presidennya yang kita harus akui carut marut di bawah, dan seolah-olah itu dihentikan gitu, carut marut itu nggak bisa, nggak begitu, karena tujuannya kan hukum ini kan penegakan hukum, sehingga kemudian kita bisa mengatakan proses makan bergizi gratis ini bisa dilakukan dengan transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan kemudian kalaupun ada persoalan hukum dilakukan dengan fair. Jadi tidak hanya terhadap 3 orang yang disebut tadi, kepala BGN dan orang-orang lainnya. Yang lain kan juga harus bertanggung jawab, karena korupsi itu nggak sendirian. Korupsi di mana sendirian? Korupsi itu sistemik. Jadi dengan penghentian itu kepada pengumpulan data menjadi data nanti menjadi informasi intelijen menjadi kemudian fakta-fakta untuk kemudian itu penyelidikan dan masuk ke penyidikan, itu jadi terganggu. Gitu Mas David. Iya ya. Nah, ini kalau kalau kita lihat ini ya dari pernyataan tadi yang ada pernyataan yang sifatnya falasi gitu ya, false nih. Apabila ada indikasi penyalahgunaan, nah mengapa kegiatan kemudian pool datanya yang dihentikan dan bukan aparat yang diduga menyalahgunakan kewenangan yang diperiksa? Nah, kira-kira pernyataan tersebut kira-kira boleh dikatakan mendekati benar atau tidak tuh, Pak? Oh iya, jadi kan gini ya, ini kan korupsi ini sistem, ya kan, dan kemudian tidak hanya di seputar SPPG, MBG secara keseluruhan. Kemudian di situ dikatakan Anda harus menghentikan pengumpulan data dan keterangan permasalahan. Itu loh kata-katanya judul. Judul suratnya gitu loh. Penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Jadi ada masalah nggak boleh dikumpulin lagi keterangannya itu. Iya kan? Judul suratnya kan gitu. Iya, artinya nanti kalau ada temuan setelah surat ini beredar, ada temuan baru, berarti nggak boleh laporkan begitu ya, atau diklarifikasikan atau diberikan kepada. Ya, secara definisi memang begitu. Secara definisi begitu, menghentikan
kan di bagian akhir baris terakhirnya begitu, tidak hanya soal SPBG, MBG secara keseluruhan. Judul suratnya juga begitu. Penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Jadi udah kamu di bawah nggak usah ngurus-ngurusin MBG lagi, bahasa sederhananya gitu kan. Coba Mas David deh, tolong debat saya nih. Judul suratnya itu begitu. Penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Jadi permasalahan MBG nggak boleh dikumpulin lagi keterangannya. Apa bisa Iya kan? dikatakan itu jadinya tidak ada masalah begitu? Kalau begitu?